Tapi, pemilihan tidak langsung itu seperti memasang sebuah tembok tebal di tengah-tengah jalur itu. Tembok bernama elit partai. Tembok inilah yang memutus hubungan langsung antara kita dan pemimpin. Suara kita sebagai warga yang peduli lingkungan jadi kayak disaring, dinegosiasikan ulang, dan akhirnya bisa jadi nggak kedengeran sama sekali. Terus kita mau nagih janji ke siapa? Jadi... Kita ketemu lagi, saya Samsudin Simau. Saya baru saja mengupload tulisan di media online kita maupa.id. Isi dari tulisan ini itu mengupas tentang apa bahayanya jika terjadi perubahan pemilihan kepala daerah dari secara langsung menjadi dipilih oleh DPRD. Itu berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita. Oke, selamat menyaksikan. Kebayang gak sih kalau selembar kertas suara yang kita pegang di bilik pemilu itu bisa jadi penentu nasib sebuah hutan? Kedengarannya mungkin dramatis ya, tapi hari ini kita bakal kupas tuntas gimana sebuah perubahan yang kelihatannya cuma teknis dalam aturan pemilu ternyata punya kaitan langsung sama kesehatan planet kita. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya sebuah aturan politik yang rasanya jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari, ternyata bisa jadi pemicu kerusakan lingkungan yang nyata? Yuk kita bedah bareng-bareng, karena ini bukan cuma soal satu negara, tapi soal gimana suara kita semua bisa ikut menjaga bumi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu gimana satu suara bisa punya dampak ke lingkungan. Terus, kita telusuri efek berantainya, semacam domino gitu. Kita juga bakal kenalan sama satu gagasan keren tentang jadi warga negara ekologis. Habis itu, kita lihat gimana rantai tanggung jawab bisa putus di tengah jalan. Dan terakhir, kita simpulkan kenapa suara kamu itu penting banget buat planet ini. Siap? Oke, kita langsung masuk ke inti masalahnya ya. Jadi, ada sebuah wacana untuk mengubah cara kita memilih kepala daerah. Yang tadinya kita, rakyat, milih langsung, diusulkan buat diubah jadi dipilih oleh perwakilan kita di DPRD. Jadi pemilihannya nggak langsung lagi. Coba deh lihat perbedaannya di layar. Kelihatan banget kan kontrasnya? Di sistem pemilihan langsung, pemimpin itu harus turun gunung, datang ke kita para pemilih buat minta dukungan. Janji-janjinya diumbar di ruang publik. Nah, kalau pemilihan tidak langsung, arenanya pindah ke ruang-ruang lobi yang tertutup. Tanggung jawabnya bukan lagi ke kita, tapi ke segelintir elit partai. Ini benar-benar mengubah segalanya. Jadi ini tuh bukan sekedar ganti aturan main biasa. Ini lebih kayak sentilan pertama yang bisa menjatuhkan sederet domino. Satu perubahan kecil ini bisa memicu reaksi berantai yang ujung-ujungnya sangat berbahaya buat lingkungan kita. Nah, gimana persisnya efek domino ini bekerja? Yuk kita lihat satu persatu. Ada 4 tahap nih yang perlu banget kita waspadai, di mana setiap tahapnya itu seolah-olah membuka pintu ke kerusakan yang lebih besar lagi. Domino pertama yang jatuh, izin jadi barang dagangan. Gini deh, kalau calon pemimpin harus melobi elit partai dan bukan rakyat, apa yang jadi alat tawarnya? Ya salah satunya sumber daya alam kita, hutan, tambang, itu semua bisa jadi mahar politik dalam negosiasi tertutup. Dan kita bahkan nggak tahu kalau itu terjadi. Lanjut, domino kedua. Kontrak lingkungan antara kita dan calon pemimpin jadi sobek. Biasanya kan di pilkada langsung, kita bisa bilang, oke, kami pilih Anda, tapi janji ya, lindungi hutan kami, ada ikatan langsung di situ. Nah, di sistem yang tidak langsung, kekuatan tawar kita buat menagih janji soal lingkungan itu jadi hilang. Lenyap begitu saja. Ini nih yang membawa kita ke domino ketiga. Loyalitasnya bergeser. Pemimpin yang dipilih oleh partai, ya tentu akan merasa berutang budi ke partai, bukan ke kita sebagai warga. Jadi kalau misalnya kita protes soal sungai yang tercemar, suara kita bisa dengan gampang dikalahkan sama kepentingan proyek yang didukung partai. Kepentingan kita jadi nomor 2. Dan domino terakhir, ini yang paling bikin merinding. Tanggung jawabnya jadi nguap. Kalau, amit-amit, terjadi banjir bandang gara-gara hutan gundul, pemimpin daerahnya bisa jadi aman dari hukuman kita sebagai pemilih. Selama posisi politik dia aman di antara teman-teman partainya, kemarahan publik nggak akan bisa menyentuh dia di kotak suara. Oke, sekarang biar kita benar-benar paham kenapa isu ini penting banget, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Kita kenalan yuk sama pemikiran seorang filsuf politik namanya Andrew Dobson.
Inti dari gagasan Dobson ini kuat banget. Tanggung jawab kita itu ternyata nggak berhenti di pagar rumah atau batas negara kita. Aksi kita di sini punya efek buat orang di belahan dunia lain. Contoh gampangnya, keputusan menebang hutan di satu negara bisa mempercepat perubahan iklim yang bikin kekeringan di negara lain. Kita semua ini terhubung. Jadi, apa sih artinya jadi warga negara ekologis itu? Artinya, jadi warga negara itu bukan cuma soal punya KTP atau ikut pemilu, tapi juga soal tanggung jawab aktif. Tanggung jawab untuk memastikan gaya hidup kita, termasuk pilihan politik kita, nggak merampas hak orang lain untuk hidup sehat, baik orang yang hidup sekarang maupun anak cucu kita nanti. Konsep ini ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, kewajiban kita itu lintas batas, lintas negara. Kedua, kita harus sadar sama jejak ekologis kita, yaitu dampak dari semua yang kita konsumsi. Dan yang ketiga, keadilan sosial. Ini pengingat kalau yang paling sering jadi korban kerusakan lingkungan itu justru kelompok yang paling rentan. Keren ya? Nah, sekarang ayo kita sambungkan lagi gagasan besar dari Dobson tadi ke masalah konkret yang kita bahas di awal. Gimana persisnya sistem pemilihan tidak langsung itu bisa memutus rantai tanggung jawab lingkungan? Kalau sistemnya pemilihan langsung, jalurnya tuh jelas dan lurus. Kita sebagai warga negara ekologis bisa pakai suara kita buat nagih langsung tanggung jawab lingkungan dari pemimpin. Hubungannya kuat, langsung ke sasaran. Tapi, pemilihan tidak langsung itu seperti memasang sebuah tembok tebal di tengah-tengah jalur itu. Tembok bernama elit partai. Tembok inilah yang memutus hubungan langsung antara kita dan pemimpin. Suara kita sebagai warga yang peduli lingkungan jadi kayak disaring, dinegosiasikan ulang, dan akhirnya bisa jadi nggak kedengeran sama sekali. Terus kita mau nagih janji ke siapa? Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa ya pelajaran utamanya? Yuk, kita tarik benang merah dari semua obrolan kita dari tadi. Poin terpentingnya adalah ini, mekanisme pemilihan langsung itu bukan cuma soal politik praktis. Itu adalah salah satu alat paling ampuh yang kita punya untuk menjalankan peran kita sebagai penjaga bumi. Suara kita yang mungkin terasa kecil, kalau disalurkan lewat jalur yang benar, bisa menjadi kekuatan kolektif yang nyata untuk melindungi planet ini. Dan pada akhirnya, ini semua menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Pertanyaan tentang betapa eratnya hubungan antara hak demokrasi kita dengan kesehatan satu-satunya rumah yang kita punya.